Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berdiskusi pada kali ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu Ibu Rahmi Dwi Febriani SPD MPD, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dika Nadia Henry sebagai moderator dan pemateri 1, rekan saya Dewi Maharani sebagai pemateri 2, dan Erifda Chatri sebagai pemateri 3. Pada kali ini kita akan mendiskusikan pengertian, tujuan, dan fungsi pelayanan BK. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian BK. Apa sih pengertian bimbingan konseling itu? Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Menurut Bernard dan Fulmer tahun 1969, bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Selanjutnya yaitu pengertian konseling. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Menurut Burks dan Staffler tahun 1979, bahwa konseling mengindikasikan hubungan profesional antara konselor terlatih dengan klien. Nah, berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada tujuan dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, secara umum, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Dan secara khusus, pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Sedangkan tujuan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu yang pertama, mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Selanjutnya, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Fungsi layanan bimbingan dan konseling yaitu 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. 2. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. 3. Fungsi penuntasan. Fungsi penuntasan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan.
Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami tampilkan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.